Halo teman-teman semua. Jadi malam ini kita bakalan kolaborasi dengan salah satu pembicara yang bisa dibilang kita bisa banyak belajar dari beliau. Tapi sebelum kita berkolaborasi atau sebelum kita ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber, kita sambil nunggu teman-teman yang lain untuk gabung di live Instagram Saya Kaya. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain ya, biar nanti misalnya kita sambil belajar bareng-bareng nih. Kira-kira dengan tema kerja sambil investasi, why not? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, di kolaborasi ini kita akan ngobrol atau ya diskusi bareng bersama salah satu co-founder dari Cuans, yaitu bernama Mas atau Kak Kevin. Sepertinya kalau misalnya kita lihat, wah udah join nih. Kak Kevin bisa request sebentar. Kita cari dulu ya. Untuk gimana nih teman-teman semua, lagi pada pulang kerja ya? Halo Halo. Kak. Waduh. Halo. Malam. Ini kedengeran nggak ya? Ini kayaknya headset aku agak error nih. Kedengeran nggak aku ngomong kayak gini? Aman Kak, aman. Aman ya, aman ya. Iya, Halo, malam. Thank you malam. nih, udah ngajak ngobrol-ngobrol nih. Iya, sama-sama Kak. Gimana, baru pada pulang kerja ya kayaknya ya? Ya, begitulah kalau di weekdays gitu ya. Seperti Iya, makanya tema lagi ngobrol-ngobrol kerja, kita lagi... hari ini. Sorry Kak, agak Sorry, keputus-putus suaranya. agak keputus-putus ya. Kalau kayak Ya, gini udah oke atau belum? oke. Sudah oke. Oke, Iya, mantap. gini Kak, mungkin kan kita sebelum masuk ke materi atau sebelum masuk ke topik, kayak misalnya eh, pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan nih teman-teman semua, misalnya sudah bekerja nih ya, kan kita sekarang pulang kerja nih, lagi capek nih kayaknya, pengen kerja terus, tapi gimana caranya menghasilkan, gimana caranya duit bisa terus berkembang gitu kan, bagaimana ya caranya gitu. Nah, mungkin kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak bersama Kak Kevin mengenai hal itu dengan topik kerja sambil investasi. Nah, kebetulan ini juga keresahan saya juga nih Kak, dan mungkin mewakili teman-teman yang ada di luar sana. Oh ya, sebelumnya siapa dulu nih? Gua dari Kepulauan Seribu hadir. Halo, gitu. Jadi gini Kak, Ya, kira-kira gimana? kerja sambil investasi itu bisa nggak sih Kak? Karena kan saya juga merasakan bahwa salah satu untuk memperbanyak atau mempertumbuh kekayaan kita atau penghasilan kita salah satunya dengan investasi. Tapi pertanyaannya adalah kerja sambil investasi kira-kira itu bisa nggak Kak? Sebelum ngomongin kerja sambil investasi, aku pengen kasih tahu satu baseline dulu nih, ya kan? Masih putus-putus nggak? Sedikit agak putus-putus tapi sekarang udah membaik. Oke. Ya Kak. Jadi sampai hari ini, aku bisa dibilang masih belum work life balance. Jadi work, no life gitu, gitu ya. Kenapa nih? Kalau teman-teman zaman sekarang kan pasti mikirnya, aduh work life balance, gitu kan ya. Mas Ilham Betul. kayaknya juga work life balance nih maunya nih, ya kan? Ya. Nah, kalau aku punya prinsip sebelum kita ngomongin sampai investasi dulu, karena ini ada hubungannya sama investasi. Ya, investasi itu nggak cuma investasi duit kita jadi penghasilan, tapi investasi ke diri sendiri. Jadi gini, prinsip yang pertama, kita punya satu pekerjaan yang istilahnya pekerjaan itu kalau karena aku gini ya, aku bukan dari keluarga yang super kaya, yang orang lain bilang punya privilege sana sini gitu ya.
keluarga aku biasa-biasa aja, bukan putra daerah atau apa, bukan gitu ya. Jadi aku juga ngerasain kerja pertama kali dapat gaji di Jakarta itu 3 juta rupiah 1 bulan, which is aku nggak bohong, itu real gitu ya. Tapi yang aku pelajarin adalah aku mesti punya satu pekerjaan lagi, di mana pekerjaan ini adalah pekerjaan atau aktivitas yang aku senangi gitu. Jadi nggak ada tuh namanya work life balance tuh nggak ada. Justru life-nya aku itu adalah di kerjaan yang aku senang ini nih. That's my life gitu, Oh, gitu kan. Jadi misalnya we are doing hobi gitu. Zaman sekarang udah enak gitu ya. Hobi kita apa? Misalnya suka dagang. Ya udah, aku misalnya, bukan aku sih, maksudnya ini kasih contoh gitu ya. Kalau aku yang lain. Kalau kita suka dagang, kita mulai dengan TikTok Shop. Sekarang kan udah gampang gitu ya. Atau iya, Kak. Shopee gitu kan. Ya, aku sebut merek. Nah, itu bisa menghasilkan keuntungan yang eksponensial gitu kan. Jadi kita nggak cuma, karena yang aku lihat nih saat ini nih, sebelum orang ngomong investasi, pasti mereka tuh berpikir, ah, aku pendapatannya segini, gimana caranya aku bisa investasi gitu. Nah, makanya aku pengen balik dulu mindsetnya gitu, bahwa jangan selalu berpikir work life balance. Dari sekarang itu udah dibiasain bahwa kita itu harus pursuing something. Nah, setelah kita pursuing something ini, kita bisa dapat, ya tadi aku bilang, satu, ini yang pekerjaan yang stable gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang berkantoran atau apa gitu. Satu lagi itu pekerjaan yang memang kita senangi dan menghasilkan. Nah, baru dari situ, kita memiliki penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan ini, ya kan, inilah yang menurut saya layak untuk diinvestasikan, gitu ya. Atau ya ini tadi, di penghasilan di yang pekerjaan yang stabil pun ini bisa disisihkan untuk diinvestasikan. Jadi saat ini dengan kemudahan teknologi, investasi itu sebenarnya sangat mudah gitu ya. Apalagi nanti dengan saya kayak kita tinggal pilih gitu kan. Ah, ini nanti, Iya, tapi ya betul. mungkin kita akan lebih detail lagi lah setelah ini. Tapi yes, bekerja dan investasi itu bisa, dan bekerja dan investasi itu menyenangkan Mas Ilham. Oke, Kak. Jadi secara langsung misalnya apa kerja stabil gitu kan untuk kebutuhan sehari-hari, kita harus pursue something untuk menghasilkan ya penghasilan lain, dan bila Ya, ada kelebihan atau apa, kita sisihkan untuk investasi. Dan tadi ya, Kak Kevin bilang bahwa kita bisa investasi sambil bekerja dan menyenangkan. Nah, ya. maksudnya menyenangkannya itu, kalau boleh tahu nih Kak, seperti apa sih Kak kata menyenangkan itu kalau misalnya kita jabarin gitu? Jadi begini Mas, Eh, aku manggilnya Mas Ilham ya. Boleh. Menyenangkan itu begini, pernah ngelihat gambar nggak? Ini biasa gambar banyak dipakai, mohon maaf, aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi aku pernah ngelihat gambar ini. Jadi ada tangga nih ya, ada 4 tangga gitu ya. Ini income, kebetulan aku tadi baru lihat ya, tunggu, ini aku coba buka bentar nih dikit nih. Jadi ada income, kemudian ada di atasnya income itu kalau nggak salah tabungan, Ya, asuransi, dana darurat, investasi, ya kan? Nah, uh, buat aku sebenarnya ya, investasi yang banyak sekali jenis-jenis investasi yang bisa kita jadikan dana darurat. Tapi kembali lagi, this is the ini adalah part yang paling menyenangkannya di sini, di mana ketika kita mau melakukan investasi terhadap portfolio diri kita sendiri, ya itu aku berpikir kita seperti main game Mas, gitu kan. Jadi ya. materi yang kita miliki itu adalah level kita kalau main game Mas, ya Oke, kan. oke. Kalau Mas Ilham main game nggak? Dulu aku zamannya main Ragnarok, kalau zaman dulu nih di Main, warnet main gitu kan, juga, main main juga Ragnarok. kebetulan. Nah, main juga kan, sekarang masih ada tuh Ragnarok. Aku main Ragnarok, kita mulai dari level 1, ya kan. Ya, Modal pertama kita itu dikasih Zeni namanya 500 rupiah. Terus lama-lama kita pengen beli, ya kan, jadi sesuatu gitu. iya. Konsepnya itu sama sebenarnya. Ketika kita mendapatkan satu materi, ya, dengan kita bermain game itu sama. Di Ragnarok kita kerjanya apa sih? Mukulin monster supaya naik level. Di sini kita bekerja sehari-hari supaya apa? Menerima materi. Betul. Nanti ketika kita sudah mencapai titik tertentu, materi ini apa? Materi ini akan kita putar, entah itu dalam bentuk bisnis dan bentuk investasi. Kalau memang kita merasa bahwa kita tidak memiliki atau belum siap untuk melakukan ke jenjang yang berikutnya, yaitu bisnis.
Jadi yang paling mudah buat saya untuk muter uang itu adalah investasi. Tentunya ya kembali lagi sesuai dengan profiling masing-masing gitu ya. Nah itu yang menyenangkan gitu. Yang membuat saya senang adalah saya mengetahui diri saya tahu profil apa yang saya mau. Jadi kita lebih mengenal diri gitu loh. Sambil berinvestasi itu sebenarnya kita mengenal diri, kita tahu, kita menganalisa, jadi kita mengupgrade diri. Itulah yang menyenangkan dari sisi investasi sambil bekerja gitu mas. Oh, mantep banget Mas Kevin. Jadi kalau saya ambil tuh kayak lebih ke arah prosesnya yang pertama, Yes. terus kita kenali diri sendiri. Tadi kan udah dimention profil risikonya seperti apa. Nah gini Mas, mungkin ya kita sambil sama-sama belajar ya teman-teman semua. Jadi kayak kadang profil risiko kita tuh apa sih sebenarnya, konservatif kah, moderate kah, agresif kah? Tapi sebelum masuk ke profil risiko, mungkin teman-teman ada juga yang bertanya, bagaimana sih, misalkan teman-teman di luar sana juga yang menonton IG Live ini sambil bekerja, bagaimana menentukan tujuan yang realistis terhadap kehidupan kita dalam bekerja dan juga investasi gitu yang realistis, kira-kira kita bisa nggak ya mencapai itu gitu. Menurut Kak Kevin seperti apa? Oke. Menentukannya. Bottom line-nya sebenarnya gini mas. Bottom line-nya sebenarnya adalah mencapai sesuatu. Saya yakin semua orang tuh punya mimpi, semua orang tuh punya goals. Aku pengen punya rumah, aku pengen nikah, pengen nanti punya mobil ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Semua pasti udah bisa setting goals. Namanya setting goals, semua orang pasti ngerti. Tapi yang susah adalah sebenarnya, yang buat aku yang susah adalah itu menentukan kita tuh mau bagaimana dalam berinvestasi mas. Itu yang menurut aku paling sulit, karena sekarang tuh dengan banyaknya apa ya istilahnya ya, banyaknya informasi yang kita terima saat ini, itu jadinya tuh kita tuh sering ikut-ikutan aja gitu mas, ya kan? Orang, aku pengen kasih tahu pengalaman aku sendiri juga gitu ya. Di saat ini aku berinvestasi di beberapa instrumen, misalnya contoh di saham. Posisi aku, saham aku hari ini, aku portfolioku full, dan hari ini tuh di tahun ini aku masih secara portfolio itu minus 23%. Itu saham mas, itu saham. Baik. Tapi kalau teman-teman ngeliatin balance fund, teman-teman ngeliatin FR gitu ya, FR itu ya dengan kupon 7% gitu ya per tahun gitu ya, itu udah gainnya itu udah sekitar 8-9% plus dapat kupon lagi, karena kan harga obligasi lagi naik nih ya. Nah, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil di sini gitu? Jadi banyak sekali teman-teman kita nih yang tadi, aku udah bekerja, aku punya uang ekstra, aku punya goal, kemudian aku mau menginvestasikan sesuatu, tapi mereka nggak ngerti mereka harus invest apa, ujung-ujungnya mereka menaruh menaruh seluruh telurnya pada satu basket aja, satu keranjang aja gitu mas. Nah, dan mereka tidak melakukan analisa. Itu yang tadi saya bilang, perjalanan investasi itu menariknya tuh di situ gitu. Jadi kita mesti tahu, kita mesti belajar. Kalau misalnya masuk ke saham, yakin nggak teman-teman tuh siap nggak untuk melakukan screening saham, melakukan trading pada saat hari kerja apabila ada market volatility, kemudian siap nggak melakukan jual dan beli, siap nggak menganalisa fundamental suatu perusahaan gitu kan. Nah, ini yang aku melihat sampai saat ini tuh kita sudah berusaha mengencourage tapi tidak dilakukan, jadi ujungnya cuma ikut-ikutan. Nah, sedangkan ada instrumen-instrumen lain yang bisa jadi menjadi salah satu alternatif di mana istilahnya ini tuh dibantuin gitu loh, nggak perlu pusing-pusing gitu kan. Oke, kita tinggal pilih jenis instrumennya seperti apa, kita mau yang seperti apa. Oke, aku maunya yang high gain, tapi aku siaplah dengan volatilitas, tapi nggak terlalu volatil misalnya. Nah, kan bisa beli mutual fund atau reksadana yang selain money market. Aku biasa balance fund sih, aku biasa balance fund gitu kan. Terus habis gitu, kalau memang yang mau lebih volatile, memang mau nyari high gain gitu ya, yaitu cari yang equity. Terus kalau misalnya mau yang apa, bisa tadi yang aku bilang, yang paling penting itu adalah dana darurat. Orang ngomong dana darurat tuh harus disimpan lah, inilah itulah. Dana darurat itu mas, sebenarnya buat aku
taruh di money market itu udah aman banget. Iya. Iya, karena money market masih menghasilkan daripada ditaruh begitu aja di tabungan. Dan seberapa darurat sih sampai kita harus benar-benar istilahnya ngegebok celengan dan butuh pada detik itu juga, gitu kan? Nah, aku pernah merasakan sesuatu yang sangat-sangat darurat dengan keuangan sekalipun, tetapi nggak sampai yang se-urgent harus saat itu detik itu juga, itu masih belum. Dan jangan sampai sih kebetulan. Cuma ya itu tadi. Jadi investasi sambil bekerja itu bukan masalah. Memerlukan pengetahuan metode mengatur keuangan sebenarnya. Hanya itu sebenarnya kuncinya. Jadi hanya itu maksudnya kayak gimana cara metodenya kita harus belajar. Tadi juga Mas Kevin juga bilang secara bagaimana menentukan tujuan keuangan. Yang pertama kita harus punya goals yang kurang lebih spesifik dan balik lagi kayak jangka waktunya berapa lama, terus disesuaikan dengan profil risiko kita. Tadi misalnya teman-teman nih misalnya nggak ada waktu nih untuk lagi bekerja kan, siang hari lagi bekerja dan sebagainya macamnya, pengen investasi tapi kayaknya nggak bisa nih, harus analisis lebih mendalam dan lain-lainnya. Ada solusinya, itu ya yang tadi Mas Kevin mention juga, teman-teman bisa berinvestasi juga di reksadana, karena reksadana itu dananya dikelola oleh manajer investasi. Jadi secara garis besar teman-teman tinggal menentukan tujuannya, oh pengen misalnya beli mobil atau membangun sebuah rumah dan sebagainya macamnya. Nah, teman-teman bisa investasi dan di reksadana, dan juga di aplikasi saya kayak sendiri juga ada tuh goals-goalsnya, ada mau untuk rumah, untuk ada yang dan macamnya. Tadi si Jess ini nih, ada yang mau operasi hidung tuh kalau aku nggak salah dia tuh. Mungkin ya, kita nggak pernah tahu ya Mas ya, mungkin gitu. Nah terus tadi kan goals udah, terus profil risiko kurang lebih seperti itu, dan bagaimana cara mengelola waktu. Kira-kira, oh saya mau berinvestasi, tapi kapan yang tepat kita membaca atau memilih produknya? Apakah pas waktu bekerja? Ya mungkin nggak mungkin waktu bekerja. Kira-kira menurut Mas Kevin kapan, Mas? Atau bagaimana cara mengelola waktu antara kerja dan investasi? Oke, gini. Mengelola waktu itu aku pisahin jadi dua ya. Waktu yang pertama adalah waktu kita benar-benar melakukan investasi. Waktu yang kedua adalah waktu menganalisa instrumen investasi yang akan kita investasikan. Nah, aku bicara waktu analisa dulu, ya, yang paling gampang. Karena sebenarnya analisa itu ujung-ujungnya adalah kemauan kita mau belajar atau enggak, ya kan? Ada yang ya aku nggak mau pusing lah, pokoknya mau yang gainnya 10%, 12%, 15% per tahun. Udah habis gitu asal beli aja. Itu nggak nganalisa, gitu kan? Ujung-ujungnya nanti apa tuh, kena koperasi waktu itu, ya kan? Koperasi apa tuh? Aku nggak sebut merek ya. Ya kan? Padahal cuman bisa dibilang selisihnya itu kalau sama deposito tuh waktu itu deposito itu 7%, itu koperasinya ngeluarin pinjaman itu 9-10%. Kasusnya sampai ke Chef Arnold gitu-gitu kan. Nah itu waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa instrumen investasi kita, ya. Nah, sedangkan yang kita bahas ini, which is adalah reksadana, itu udah jelas dananya itu di kustodian gitu ya, jadi nggak kemana-mana gitu kan. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, membaca prospektus gitu ya, jangan males-males gitu. Biasanya kan ada pokoknya ngelihat yang gainnya paling gede gitu, terus nggak taunya di dalamnya ya kebetulan kalau produknya saya kasih udah dipilih sama si Jess, jadi udah oke lah. Udah nggak usah pusing, udah tinggal pilih sebenarnya. Ya tapi saya juga pengen balikin juga gitu ke teman-teman, meskipun di uppernya gitu udah memilih produknya yang memang bagus-bagus, tapi teman-teman juga mesti tahu gitu. Misalnya contoh kayak balance fund. Aku paling suka balance fund dari mutual fund. Kenapa aku paling suka balance fund? Karena misalnya gini ya, di balance fund itu ada 3 instrumen yang diperbolehkan. Saham, obligasi, sama deposito, money market. Iya kan? Paling rendah setiap instrumennya itu 1%, paling tinggi 80%. Ya kan? Nah, kalau
reksadana saham itu minimal 80% saham sampai 100% saham. Kalau marketnya lagi nggak enak, ini minimal ada 80% mas. Ya kan? Tapi kalau balance fund, saham lagi nggak enak, bisa pindah ke obligasi. Dua-duanya lagi nggak enak, bisa pindah ke money market, ke deposito. Nah, ini salah satu hal yang aku analisa gitu. Sesuai dengan profil risiko aku. Balance fund have the volatility, tapi ada safe-nya di sini yang tadi aku bilang. Marketnya kalau apa terjadi apa. Nah, itu yang aku analisa. Waktu analisa itu aku lakukan kapan? Simpel mas. Pas lagi pulang ke rumah, mau tidur gitu ya. Baca prospektus 15 menit, 30 menit selesai, cukup. Apalagi ini mutual fund mas, bukan saham yang saya harus istilahnya baca bedah laporan keuangan lah, 5 tahun terakhir gimana, tahu prospek bisnisnya gimana. Kalau saya fundamental ya. Kalau teknikal saya harus tarik garis lah, support resistance di mana, terus indikator-indikatornya gimana, convergence, divergence, dan yang lain-lain banyak gitu. Tapi kalau mutual fund udah jelas gitu. Nah, ini tadi, ya itu yang tadi saya bilang, waktu untuk mempelajari instrumen investasinya gitu mas. Jadi ya, kalau lebih baik dalam waktu jam kerja gitu ya mas. Ya, jam kerja pun kan gini ya Mas ya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu. Tapi ini pribadi ya. Kalau saya jam makan siang, saya makan siang tuh paling cuma 25 menit, ya kan? Baik. 25 menit, habis gitu udah balik lagi ke kantor, nggak tidur-tiduran. Tapi ya mungkin kalau yang mau refreshing gitu ya. Saya nggak bilang bahwa cara saya yang paling benar, nggak. Ada tiap orang punya cara masing-masing, tapi saya selalu kayak 10 menit do another things yang memang bisa apa ya istilahnya menstimulasi otak, ya kan? Nah, kalau misalnya saya punya saham, pada saat itu saya akan buka charting saham. 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Charting gitu, lihat, oh ini kayaknya menarik nih, ini. Kalau saya punya reksadana, ya saya tinggal buka nih reksadana saya gitu kan. Oh ini menarik nih, ada produk baru nih, ada promo baru nih, atau ada apa prospektusnya, oh ada perubahan rupanya top 10 dari bulan lalu. Jadi kita keep tracking. Nah itu sih kalau yang saya coba lakukan sih saat ini sih. Jadi memang kalau menurut Kak Kevin atau Mas Kevin, ini kita dianjurkan mungkin habis makan siang, kita menganalisisnya, atau nggak pulang kerja, misalnya lagi di kendaraan umum dan sebagainya macamnya, kita bisa menganalisis. Nah, mungkin tadi sempat di-mention kayak prospektus, fund fact sheet, segala macam itu apa sih? Nah, teman-teman bisa banget melihat kayak fund fact sheet itu di aplikasi saya. Kayak gimana caranya? Buat teman-teman yang belum tahu nih atau yang belum registrasi, mendingan registrasi sekarang. Buka aplikasinya, login, terus di bawah itu ada produk, teman-teman klik aja produknya, terus teman-teman pilih nih salah satu produk reksadana, kalian klik aja, terus lihat tab di atas bagian informasi, terus scroll ke bawah, ada itu fund fact sheet dan juga prospektus. Nah, isi fund fact sheet itu kurang lebih sebagai rangkuman bagaimana kinerja produk reksadana tersebut. Misalnya dibandingkan benchmarknya, mungkin untuk reksadana saham nih, top holdingsnya ada saham-saham apa aja, atau di reksadana pendapatan tetap juga ada top holdingsnya sebagai macamnya, terus alokasi asetnya juga ada di sana. Itu udah diurusin dan teman-teman tinggal ngeliat, klik aja. Jadi buat teman-teman nih yang belum investasi dalam plan investasi reksadana juga bisa download aplikasi Saya Kaya sekarang, dan juga bisa menggunakan kode referral dari Cuanz, yaitu CUANZ. Gila teman-teman. Dan terus ini Kak Kevin, mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman. Setelah tahu nih ngelola waktunya bagaimana, kira-kira apa yang harus dipertimbangkan sebelum investasi saat bekerja? Jadi kayak ada willingness atau keinginan, oh saya pengen investasi, tapi harus apa nih yang dipertimbangkan gitu? Mindset berinvestasi mas. Nah ini yang menurut aku jarang banget disampaikan gitu ya. Karena gini, pernah dengar nggak kalau
aku sampai hari ini ngerasain juga. Gaji itu nggak bakal pernah cukup, Mas. Percaya nggak? Betul. Percaya. Kenapa kita harus sama-sama setuju dulu nih di sini? Kenapa? Dulu aku gaji 3 juta. Aku tadi udah bilang kan, aku awal sekali bekerja gajiku 3 juta. Itu aku ngerasa hidup cukup-cukup aja, Mas. Biasa-biasa aja tuh, bisa-bisa aja tuh hidup gitu, survive aja gitu. Sekarang kalau aku ngomong gaji 3 juta, kasarnya nih ya, nggak bakal cukup. Kenapa? Susu anak udah berapa? Karena aku punya anak, iya kan? Nah, terus habis gitu ini berapa? Ada cicilan apa enggak? Ada ini enggak? Ada itu enggak? Gitu kan. Nah, jadi yang tadi aku bilang, gaji itu nggak akan pernah cukup. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Dan kenapa kita harus berinvestasi? Karena yaitu kita pengen ngejar nih income yang di luar dari gaji kita. Gitu. Jadi, sama satu hal lagi sebenarnya. Jadi ada dua hal mindset yang penting. Yang kedua adalah gaya hidup tuh nggak boleh inflasi, Mas. Itu penting banget. Kalau gaya hidup kita inflasi, kita nggak bakal bisa berinvestasi, gitu ya. Jadi hari ini gaji misalnya 5 juta. Beda kalau misalnya kita udah menikah dan yang lain-lain ya. Itu kan memang karena kebutuhan rumah tangga dan yang lain-lain. Saya ambil contoh jomblo nih, ya kan, jomblo forever nih, nggak forever sih, jomblo aja gitu kan posisinya. Di tahun pertama gaji dia 5 juta, dia cukup misalnya. Ya, terus masih bisa nabung setiap bulan 1 juta. Tahun kedua, gaji dia naik jadi misalnya 7 juta, si A ini gitu kan. Terus dia ngerasa, wah gaji aku 7 juta nih, kayaknya enak nih ya kalau tiap bulan tuh healing jalan-jalan ke Bandung. Iya kan? Apa yang terjadi? 2 jutanya hilang buat healing jalan-jalan ke Bandung, Mas. Itu namanya inflasi gaya hidup. Gitu ya. Jadi inflasi. Jadi padahal kalau dipikir-pikir nih, kalau masih gaya hidupnya masih sama nih, selisih 2 jutanya ini kan bisa ditabungin juga lagi nih, diinvestasikan kembali atau yang tadi kita sampaikan gitu ya, dijadikan dana darurat, yang dana daruratnya diinvestasikan gitu ya. Jadi jangan salah, dana darurat tuh bukan, takutnya tuh orang cuma berpikir dana darurat tuh yang ditaruh di bawah bantal gitu, itu darurat gitu kan. Enggak gitu ya. Gimana cara kita mengelolanya gitu. Nah, dua mindset ini sebenarnya menurut aku penting sebelum kita memulai investasi. Kalau kita nggak punya dua mindset ini, kita tetap istilahnya terlena gitu ya sama apa yang kita miliki saat ini. Mau ngomongin kayak gimana pun, berbuih kayak gimana pun tuh nggak bakal bisa berhasil dalam investasi. Itu aja sih sebenarnya. Mantep banget sih, Mas. Jadi it's all about the mindset ya, mau investasi, mau apapun itu. Untuk teman-teman nih yang mau bertanya nih, boleh banget loh, tinggal bertanya di tools pertanyaan gitu. Terus gini Mas, kita kan udah ngomongin soal bisa nggak investasi sambil bekerja, jawabannya bisa. Terus apa yang harus diketahui? Yang pertama salah satunya risiko profil, juga tujuan, terus apa yang harus dipertimbangkan? Oke, mindset. Nah, sekarang kita udah ibaratnya kalau main sebuah game, ini skill-skillnya udah naik nih. Udah ada job 2 or job 3 kalau Ragnarok kan. Nah, kita ngomongin soal duit atau soal alokasi dana. Nah, buat teman-teman nih di sini mungkin ada yang jadi seorang pengusaha atau punya usaha, ada juga yang kerja sambil gajinya tetap juga. Nah, menurut Mas Kevin sendiri atau Kak Kevin sendiri, bagaimana caranya atau menentukan alokasi dana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan juga berinvestasi? Oke, aku tanya dulu nih, paling gampang sama Mas Ilham. Mas Ilham, kalau misalnya hari ini punya gaji 5 juta, nabung dulu di depan pas terima gaji atau tunggu ada sisa baru ditabung? Nah, itu dulu nih. Oke. Kalau aku disisiin di awal sih, Mas. Oke, nah itu mindset yang benar, Mas. Itu mindset yang benar, ya kan? Soalnya masih banyak orang yang menganggap bahwa ya nanti tunggu ada sisa gitu, baru diinvestasikan. Jadi kalau masalah proporsi, aku nggak bisa ngomong karena setiap orang punya gaya hidup, punya lingkungan yang berbeda-beda, Mas. Ya kan? Jadi aku nggak bisa ngomong bahwa 10% is the right number, 20% is the right number, nggak bisa ngomong seperti itu, gitu ya. Tetapi
eh, apa kemauan kita berinvestasi dan kemauan kita melakukan diversifikasi dari pendapatan kita untuk investasi itu sebenarnya hal yang utama gitu ya. Jadi asumsinya gini, berapa sih pengeluaran kita selama 1 bulan? Aku baru, oh ini sekalian nih aku mau ceritain, ini menarik nih. Jadi waktu itu aku diundang di salah satu tempat gitu ya, terus ditanya, ada ibu-ibu nanya sama aku, dia buka warung, ya ngomongin hal yang sama lah, intinya masalah manajemen keuangan bisnis gitu kan, ataupun ya keuangan keseharian. Terus dia tanya, nih dia buka warung kok dia nggak pernah ngerasa bahwa uangnya dipegang sama dia, gitu mas. Tapi warungnya jalan gitu, warungnya jalan, ada aja gitu pembeli penjual, dan menurut dia ya jalan aja gitu, nggak rugi, dia bisa sehari-hari apa segala macam bisa, warungnya jalan. Terus aku ngomong sama dia, Bu catat nggak? Aku bilang, kalau ibu nggak catat pengeluaran, ibu nggak tahu pengeluaran ibu sebulan itu ngapain aja, kemudian ibu nggak catat bisnisnya ibu itu apa aja. Bisnis sama bekerja sebenarnya sama mas, bedanya bekerja itu kita dapatnya bulanan, rutin gitu ya, stabil. Kalau bisnis kan ya kita sedapatnya setiap hari berapa harus dicatat gitu kan, keuntungannya berapa. Nah, dan ya ibunya akhirnya ngaku ya nggak dicatat. Nah, saya bilang gini, kalau nggak dicatat, ibu nggak akan tahu fix income itu biaya fix yang harus dikeluarkan itu berapa, ya kan? Variabel-variabel biaya-biaya lainnya itu nggak akan ketahuan. Nah, begitu juga dengan kita, mas. Ketika kita punya gaji, ketika kita punya pengeluaran, variabel-variabel itu mungkin kalau teman-teman yang ngerasa ribet sebenarnya nggak perlu harus dicatat di Excel apa segala macam gitu ya. Mungkin saya kayak boleh deh nanti keluarin fitur kayak gitu mas, yang mencatat pengeluaran bulanan tuh, nanti kasih tahu Jess. Ya, itu menarik gitu. Jadi kita catat supaya apa? Oke, bulan pertama aku belum bisa investasi karena aku pengen nyari sebenarnya pengeluaran aku itu 1 bulan tuh yang bener-bener fix itu berapa. Nah akhirnya tahu nih, setelah tahu limitnya, misalnya tadi si A ini gajinya 5 juta, oke pengeluarannya 4 juta, kos makan apa segala macam, bener-bener hemat. Kos di Jakarta 1 juta masih ada meskipun agak jauh. Transportasi dan yang lain-lain, makan 4 juta, sebenarnya masih bisa hidup, gitu kan. Oke, ada 1 juta, 1 juta ini disisihin. Tapi kita mesti tahu nih mas, 4 juta ini yang paling penting, kita mesti tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak catet, temen nanti ngajak nongkrong nih, Vin, nongkrong yuk, gitu kan, misalnya. Boleh deh, di mana? Di Starbucks, gitu kan. Atau kopi kenangan, gitu kan. Aku sebut merek aja gitu. Karena itu yang paling sering, gitu kan. Habis makan siang, gitu, tiba-tiba, kopi kenangan yuk, gitu kan. Terus nggak dicatat, terus lupa. Terus nanti ujung-ujungnya, loh kok kurang ya? Loh kok rasanya gajinya kurang ya? Tapi kalau dicatat, kita akan punya satu sense untuk, aku kan harus punya 1 juta nih tiap bulan nih untuk diinvestasiin nih gitu. Nah jadi dari situ akan mulai terbiasa untuk melakukan investasi gitu mas. Jadi bukan masalah berapa persen yang harus diinvestasikan, tapi berapa persen yang memang kita butuhkan dan berapa persen yang kita rela untuk investasikan. Jangan lupa amal, karena saya kalau setiap kali gajian langsung transfer, amal dulu, itu yang pertama. Gitu. Wah, sangat mencerahkan sekali sih Mas Kevin. Jadi memang kalau saya ambil tuh lebih ke arah insight-nya sih, sebenarnya kebutuhannya apa, mindset-nya apa, dan sebagainya macamnya apa. Karena kalau misalnya, ya tidak salah juga kalau misalnya teman-teman bingung nih berapa persennya, teman-teman bisa menggunakan beberapa teori kayak rasio 50-30-20 dan sebagainya macamnya. Atau teman-teman yang udah paham bagaimana caranya mengelola uang, atau yang sudah mulai tahu nih pengeluarannya seperti apa, bisa dialokasiin sendiri, juga bisa dicatat, atau ya kalau yang suka nulis-nulis, kalau enggak mungkin secara digital gitu ya Mas ya. Sebentar Mas, ada pertanyaan dari... Aku kadang-kadang rada takut nih kalau merekomendasikan sesuatu, karena kayak rasio-rasio kayak gitu tuh sebenarnya gimana ya, kebutuhan orang tuh beda-beda gitu Mas, jadi kayaknya susah gitu kalau 50-30-20 gitu kan. Sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Irmansyah 89, nanti di akhir IG Live ini kami bakalan menginformasikan sesuatu yang menarik yang berhubungan dengan promo. Jadi tidak hanya mindset untuk investasi, kerja sambil investasi, tapi bisa memanfaatkan promo-promonya apa
Nanti tungguin sampai akhir. Dan ada pertanyaan nih, Mas Kevin dari teman kita. Mas Kevin, instrumen mana yang paling cocok untuk saat ini? Pasar uang, obligasi, reksadana saham, atau reksadana campuran? Oke. Agak nggak fair sih kalau aku yang ngejawab sih sebenarnya, karena kan aku main multi instrumen dan bener-bener following ya. Actually aku juga bekerja di investment area juga kan, jadi pasti ngikutin semua market gitu ya. Tapi gini, yang aku ingin tanya sebenarnya adalah sudah sampai di tahap mana sih kita berinvestasi gitu kan? Apakah memang tahap seperti ya kita tahu lah banyak teman-teman di luar sana yang memang sangat-sangat rajin melakukan analisa gitu kan. Baru tadi aku ngobrol sama ya salah satu temen bule lah, baru tadi banget nih, ya kan? Karena dia bule, dia buka salah satu bank di Indonesia gitu kan. Terus tadi dia ngobrol-ngobrol sama saya. Gue ada duit nih segini gitu kan, kasarnya gitu kan. Tapi gue taruhnya di time deposit, di deposito bank, dia bilang. Terus kita bilang, saya tadi bilang, ngapain? Ya kan? Deposito itu kamu dapat bunga berapa? Dipotong lagi 20%. Terus habis gitu biasanya dibatasi gitu ya. 1 bulan, 3 bulan itu di lock gitu kan, time deposit kan di lock. Aku bilang ada kisi money market, ya kan? Buka aja, jadi saya kaya, ya kan? Kan udah tuh money market stable, isinya deposito juga, terus cukup liquid, nggak susah kan sebenarnya kan. Daripada kamu taruh di deposito, saya kasih clue ya, banknya itu depositonya 1 tahun 3,75% mas. Bayangin, belum dipotong tax 20%. Money market sekarang mutual fund berapa? Nah, itu tapi saya bilang sama dia, ini adalah porsi yang memang kamu jadikan ya tadi itu dana yang bisa dikatakan dana darurat lah ya, dana yang mungkin jauh lebih liquid. Nah, sisanya tinggal saya tanya sama dia, maunya gimana? Misalnya dia punya, saya mungkin open aja kali ya, tadi ngobrol-ngobrol, dia punya duit 500 juta, gitu dia bilang. Oke, saya tanya, kamu mau taruh berapa yang benar-benar jadi persiapan gitu? Oke, 400 juta. Nah, 100 jutanya lagi itu, ya udah saya bilang, kalau saya, tadi saya bilang saya selalu prefer balance fund. Karena buat saya secara pribadi itu saya lebih nyaman, marketnya bisa pindah-pindah. Terus kalau bonds, karena ya tadi saya bilang saya curang, saya selalu ngikutin market kan, jadi saya tahu harga bonds itu udah cukup tinggi, gitu ya. Jadi biasanya pendapatan tetap saya mungkin cenderung ya belok-belok lah, ya kan, tergantung market gitu. Tapi ya tadi yang utama money market itu biasanya untuk dana darurat atau dana yang liquid, yang cepat gitu ya, dan kita nggak mau kemakan sama inflasi. Terus habis gitu ada pendapatan tetap, sama ada campuran, sama yang terakhir ada saham kan. Ya tinggal profiling nih sih, balik lagi. Kalau nanya yang paling bagus yang mana, kalau saya sukanya high gain, ya saya pasti larinya ke saham. Kalau saya sukanya yang aman, safe, ya pendapatan tetap obligasi. Biasanya kan obligasi negara juga di situ kan. Kalau saya ya tengah-tengah, moderat, nggak konservatif juga, nggak agresif juga, ya saya pilihnya campuran. Jadi paling bagus yang mana market sekarang? Campuran sih, campuran. Karena kalau saham, saya takut volatilitasnya aja sih yang teman-teman yang masih baru itu nggak terbiasa sama volatilitas di saham, gitu sih. Oke, baik Mas Kevin, dan terima kasih untuk jawaban serta pertanyaannya. Cuman kami juga mengingatkan bahwa investasi itu juga memiliki risiko, dan sebenarnya walaupun strategi yang menurut Mas Kevin ya cocok untuk Mas Kevin, bisa saja untuk kita pribadi juga beda ya Mas ya. Jadi ya benar. Makanya tadi yang paling pertama tadi mengenali diri sendiri itu, kalau nggak kenal susah. Ya, makanya kita sebenarnya tujuan kita saat ini tuh untuk apa gitu, terus disesuaikan dengan profil risikonya. Karena memang setelah disadari secara perjalanan, kalau kita mengetahui diri kita adalah memiliki risiko konservatif, moderate atau agresif, kita sudah mengetahui, jadi lebih bisa dibilang bukan lebih mudah, tapi lebih
mencerahkan kita mau memilih produk investasi yang mana dan juga merencanakan untuk masa depan gitu sih Mas. Dan misalnya teman-teman nih yang tanya ini lagi pada ngomongin apa sih reksadana dan sebagainya macamnya. Dan teman-teman, reksadana merupakan sebuah salah satu kendaraan alternatif untuk berinvestasi. Nah, teman-teman misalnya pengen tahu beli reksadananya di mana, teman-teman bisa download aplikasi Saya Kaya sekarang. Dan untuk Besti Cuans nih juga bisa daftar melalui aplikasinya Cuans. Kalau nggak salah tadi tuh di menu create apa Mas bagian apa bagian Kalau create di account Cuans di situ bisa cari bikin ya ya. cari Saya Kaya daftar. Kalau di Cuans tuh ada di menu shop. Ya, Nah, nanti jangan lupa kode referralnya adalah Cuans kode atau referralnya CUANZ. Cuans. Ya. Nah, terus ini teman-teman yang ditunggu yang tadi sudah di-mention bahwa Saya Kaya juga sedang mengadakan promo. Wah, sepertinya langsung melek nih. Mengadakan promo. Promo apaan tuh? Gitu. Oke, nama promonya adalah Top Spender bulan Juni 2023. Teman-teman bisa mendapatkan total bonus sebesar 10 juta rupiah dalam bentuk reksadana Sukor Invest Money Market Fund. Nah, bonusnya seperti apa? Bonus 3 juta untuk satu orang, kemudian bonus 750.000 untuk masing-masing 2 orang, bonus 500.000 untuk masing-masing 5 orang, dan bonus 200.000 untuk masing-masing 15 orang. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya juga, hah? Bonus 200.000 untuk masing-masing 15 orang, itu 200.000 dibagi 15. Oh, tidak. Jadi, masing-masing dari 15 orang itu dapat 200.000, 200.000, 200.000, 200.000 gitu. Nah, syarat dan ketentuannya bagaimana? Yang pertama, teman-teman bisa berinvestasi di Saya Kaya pada produk reksadana Sukor AM apa saja. Kemudian gunakan kode unik 888 di akhir nominal pembelian. Nah, promo ini berlangsung sampai kapan kira-kira? Sampai dari 26 Juni sampai 21 Juli 2023. Namun, misalnya teman-teman lagi melihat IG Live ini dan apalagi sih syarat dan ketentuannya, teman-teman bisa sekarang habis nonton IG Live ini lihat postingan di Saya Kaya. Jangan lupa kalian save, kalian follow Saya Kaya, habis itu kalian download aplikasi Saya Kaya untuk investasi. Nah, untuk mengakhiri IG Live ini nih Kak Kevin, kami juga berterima kasih sekali udah bisa berkolaborasi dengan Kak Kevin, juga belajar banyak dengan Kak Kevin. Kira-kira nih Kak, pertanyaan pamungkas, ada saran nggak Kak bagi kami atau teman-teman di luar sana yang bekerja, ingin berinvestasi, sarannya kira-kira bagaimana Kak? Oke. Wah, ini saya summary aja ya dari yang awal ya. Sebenarnya sarannya tuh dari awal tadi yang saya bilang ya. Jadi I don't believe in work-life balance. Jadi kita jangan pernah punya mindset work-life balance. Kita harus work gitu ya. Baru kita bisa punya life gitu ya. Karena gini, buat saya itu bekerja itu kita sebenarnya berinvestasi terhadap diri gitu ya. Jadi jangan cuma mau bekerja dan bekerja. Investasi itu nggak cuma sekedar materi, tapi jangan lupa leher ke atas juga diinvestasiin. Ya kalau kita udah memiliki mindset mengupgrade diri kita dari leher ke atas, otomatis nanti material juga pasti ikut. Percaya deh sama saya, gitu kan. Kalau kita rajin, kalau kita mau belajar, itu pasti ada aja deh rezeki-rezeki barunya, itu pasti ada aja gitu kan. Nah dari situ baru teman-teman jangan karena behavior dan mindset yang tadi udah tersetting seperti itu, saya yakin pasti teman-teman nggak akan bermalas-malasan untuk mencari informasi baru, terutama tentang investasi gitu ya. Kalau dari awal udah mikirnya, maunya work-life balance, kerja, pulang, party, kerja, pulang, party, kerja, pulang, party. Ujung-ujungnya nggak bakal ketemu gitu. Maksudnya nggak bakal punya pemikiran, aku mau goals ini, mau berinvestasi begini, cara berpikirnya gimana gitu. Jadi it's all about mindset. Kalau tadi Mas Ilham sempat mention masalah rasio-rasio keuangan untuk mengatur keuangan, saya kembalikan ke pribadi teman-teman masing-masing, karena yang ngerti kondisi keuangan teman-teman adalah teman-teman sendiri gitu ya. Jadi all the theory teman-teman bisa serap,
Tapi kembali lagi, find the best practice buat teman-teman ya. Cuman kalau saya tadi mindset yang pertama, there is no work life balance. Mindset yang kedua adalah ya keep learning ya, belajar terus. Dan mindset yang ketiga, kalau misalnya kita berbicara dengan uang ya harus dicatat supaya kita tahu. Dari situ nanti kita akan ketemu nih kira-kira investasi yang cocok itu apa. Nah, baru teman-teman mulailah berinvestasi. Jangan pernah takut berinvestasi. Nggak ada kata-kata waktu investasi itu nunggu market lagi jelek. Nanti kalau market lagi jelek, coba deh percaya sama saya. Ini yang terjadi, market kalau lagi jelek, semua market lagi jelek. Aduh, reksadananya turun nih 15%, 12%. Pasti nggak berani masuk. Pasti takut. Nanti kalau marketnya udah tinggi, aduh, ini udah ketinggian nih, nunggu lagi murah nih, reksadananya udah, NAV-nya udah tinggi banget, selalu begitu. Jadi there is no, buat aku nggak ada timing yang paling tepat untuk masuk dalam berinvestasi. Tapi ada mindset dan kemauan untuk berinvestasi sehingga kita mulai belajar dan mulai mengenal. Dari situ udah, itu teman-teman tinggal kembangin diri aja. Wah, mantap sekali Mas Kevin. Jadi untuk saran teman-teman, yang pertama mindset, kedua kemauan, ketiga memang waktu yang tepat tidak ada, tapi waktu yang efektif ya mulai dari sekarang. Yes. Investasi ya cuma di Saya Kaya. Terima kasih banyak Mas Kevin untuk ilmunya malam ini. Terima kasih juga tim Cuans untuk kolaborasinya. Semoga ilmu yang Mas Kevin dan teman-teman semua juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa terus berbuat baik kepada orang-orang, dan juga bagaimana caranya menjadi manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesama. Oke Mas Kevin, terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya. Selamat malam. Thank you, masih lama. Thank you, malam. Thank you, Saya Kaya. Yo.